Halo Sobat Catur, jumpa lagi dengan kami di channel Chess Indonesia. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Pada video kali ini akan membahas tentang babak akhir Raja plus Menteri versus Raja plus satu bidak yang selangkah lagi mencapai petak promosi. Bagaimanakah hasilnya? Menang atau remis? Yuk kita bahas. Ada dua hal yang menentukan hasil akhir permainan. Pertama, letak Raja Putih. Makin dekat jarak Raja Putih dengan Raja dan bidak hitam, maka makin besar dukungan untuk Menteri dalam usaha memakan bidak. Kedua, letak bidak. Jika bidak berada pada lajur A, C, F, dan H, permainan berakhir remis. Jika bidak berada pada lajur B, D, E, dan G, permainan dapat dimenangkan putih. Dan perlu digarisbawahi, teori ini berlaku jika posisi bidak selangkah lagi mencapai petak promosi dan letak bidak jauh dari jangkauan Raja Putih. Nah, pada contoh berikut, letak bidak berada pada lajur G. Meskipun letak bidak berada jauh dari jangkauan Raja Putih, namun teori mengatakan permainan ini akan dimenangkan putih. Mari kita buktikan. Sebelum kita praktekkan, terlebih dahulu kita harus memahami betul konsep berpikir untuk meraih kemenangan. Pertama, putih harus mencegah bidak G2 menuju petak promosi. Kedua, cara yang ampuh untuk mencegah bidak G2 promosi ialah memaksa Raja Hitam menduduki petak promosi G1. Ketiga, di saat Raja Hitam sedang menduduki petak G1, Raja Putih maju selangkah mendekati bidak dan Raja Hitam. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, hal ini dilakukan berulang kali sampai Raja Putih berada paling dekat dengan Raja dan bidak hitam. Ya, mari kita praktekkan. Diawali dengan Menteri A2, menahan bidak G2 promosi, Raja H1, Menteri D5, Raja H2, Menteri H5, skak, Raja G3, Menteri G5, skak, Raja F2, Menteri F4, skak, Raja E2, Menteri G3, Raja F1, Menteri F3, skak, Raja G1. Setelah datang ancaman beruntun, akhirnya Raja Hitam menduduki petak promosi G1. Akibatnya, bidak tidak bisa promosi karena terhalang oleh rajanya sendiri, Raja C7. Sementara Raja Hitam menduduki petak G1, Raja Putih maju selangkah mendekati Raja dan bidak hitam. Raja H2, Menteri F2, Raja H1, Menteri H4, skak, Raja G1, Raja D6. Kembali Raja Putih bergerak selangkah lebih dekat. Raja F1, Menteri F4, skak, Raja E2, Menteri G3, Raja F1, Menteri F3, skak, Raja G1, Raja E5, Raja H2, Menteri F2, Raja H1, Menteri H4, skak, Raja G1, Raja E4, Raja F1, Menteri F4, skak, Raja E2, Menteri G3, Raja F1, Menteri H3, Raja F2, Menteri H2, Raja F1, Raja F3. Bidak G1 promosi Menteri. Dan Menteri E2. Mat. Putih menang. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Pada contoh berikut, letak bidak berada pada lajur C. Dan bidak berada jauh dari jangkauan Raja Putih.
Maka, menurut teori, hasil dari permainan ini akan berakhir remis. Mari kita buktikan. Menteri B3 skak, Raja A1. Apabila menteri pukul pion C2, maka pat atau remis. Jika menteri A3 skak, maka raja kembali ke B1. Pada posisi ini, putih tidak mempunyai kesempatan untuk memaksa raja hitam menduduki petak C1, sehingga putih tidak mempunyai kesempatan untuk melangkahkan rajanya mendekati bidak dan raja hitam. Maka dapat disimpulkan permainan ini berakhir remis. Kita masuk pada contoh yang terakhir, yaitu yang ketiga. Pada contoh berikut, meskipun bidak berada pada lajur C, namun raja putih berada lebih dekat dengan bidak dan raja hitam, sehingga bisa dipastikan permainan ini akan dimenangkan putih. Mari kita bahas. Menteri B8 skak. Ada 3 opsi langkah hitam, yaitu ke A2, A1, dan C1. Bila raja hitam ke A2 atau A1, misal A2, maka raja D2. Raja A1, raja pukul pion C2. Hitam kehilangan bidaknya. Dan apabila raja C1, maka menteri B4. Cukup memainkan tempo saja. Hitam tidak punya pilihan langkah selain ke petak D1 dan diselesaikan dengan menteri D2. Mat. Ya, itulah para sobat catur pembahasan tentang babak akhir raja plus menteri versus raja plus 1 bidak yang selangkah lagi mencapai petak promosi. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan silakan subscribe channel ini agar video-video selanjutnya muncul di beranda para sobat catur semua. Dan seperti biasa, kami tutup dengan kuis sebagai berikut. Pada kuis ini, giliran putih melangkah dan mat pada langkah ketiga putih. Silakan pause terlebih dahulu video ini untuk menemukan jawabannya. Dan berikut jawabannya. Benteng pukul pion G3, gajah pukul benteng G3, kuda F3, gajah pukul pion H2, dan G4. Mat. Jika setelah benteng pukul pion G3, hitam melanjutkan dengan gajah pukul kuda E1, maka benteng H3 skak, gajah H4, dan G4. Mat. Terima kasih telah mampir di channel kami. Sekarang waktunya untuk undur diri. Saya akhiri, salam Gens Unasumus. Bye-bye.